sumber ya, yaitu corticospinal syndrome itu sendiri sifatnya corticospinal, kemudian hyperkinetic dan cerebral syndrome. Cuma bedanya adalah pada corticospinal syndrome harus ada syaratnya kelemahan, jadi terjadi ada kelemahan otot yaitu loss of volitional. Jadi kalau memang ada hemiparesis atau aktivitas pada pasien stroke, ini dia corticospinal syndrome yang berarti. Kemudian hypokinetic basal ganglia ini terjadi pada pasien Parkinson yang tidak ada kelemahan sisi atau hanya gangguan gerak, tapi yang bersifat hipokinetik, jadi melambat ya. Itu hiperkinetik yang sudah dibahas oleh Anam, itu sudah jelas sekali bahwa gangguan geraknya bisa unilateral atau bilateral dan sifatnya seperti kayak hiperkinetiknya yang berlebihan seperti choreoathetosis dan dysphonia. Ini juga tidak ada kelemahan ya, no volitional. Kemudian lokasi yang berbeda adalah di cerebral, fungsi koordinasi yang terganggu. Jadi kalau ketiganya ini corticospinal, hipokinetik dan hyperkinetik basal ganglia, adanya masalahnya di steatopyloidal system, yaitu kita sebut sebagai basal ganglia. Jadi dokter sekalian sudah bisa paham nih kalau gangguan gerak ada dua lokasi, mana yang kena atas atau tergerak ke bawah. Kemudian untuk memahami Parkinson sendiri sudah dijelaskan ulang, saya cuma menjelaskan ini neurodegeneratif dan progresif, lambat bertahap sampai years sampai tahunan ya, baru kelihatan mungkin efeknya seperti tadi trapnya baru kelihatan setelah 2 tahun, atau yang motor simptomnya baru selanjutnya. Kemudian kita akibat kehilangan saraf-saraf dopamin itu sendiri karena degeneratifnya, hingga terjadi gangguan kontrol motorik yang menyebabkan klinisnya tremor, rigidity dan lambatnya gerakan. Ini patofisiologi Parkinson disease. Kalau ini mungkin spesialis sudah biasa melihat textbook Adam mungkin ya, atau pas oke, ingat recall siapa sih penguji ostinya. Mungkin ini udah hafal gambarnya dan regulasi dari signalnya itu sendiri. Cuma kalau dokter umum mungkin lebih enak videonya ya. Kalau ini ada area striatum mendapatkan 2 informasi umum mengenai gerak, yaitu dari neocortex dan substansia nigra. Pada pasien pada normalnya mereka yang memberikan sinyal bisa dopamin sendiri akan memberikan sinyal ke striatum untuk karena neocortex sendiri mengirimkan sumber akan melakukan gerakan apa selanjutnya, hingga substansia nigra menghasilkan dopamin untuk bisa menggerakkan selanjutnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh neocortex. Tapi pada Parkinson disease itu yang bermasalah adalah sumber dopaminnya sendiri, sehingga terjadi perubahan atau penurunan kadar dopamin itu sendiri mengganggu gerak dengan menghasilkan GABA. GABA ini sifatnya inhibisi, menghambat. Jadi kebanyakan GABA jadinya lambat gerakannya. Produksi GABA terlalu tinggi, gerakan jadi lambat, tapi juga merangsang untuk asetilkolin juga ikut lebih meningkat lagi, sehingga terjadi perubahan regulasinya itu yang akan terus-menerus seperti sinyal abnormal yang terus berlangsung, sehingga bisa lama-lama asetilkolin ini juga bisa habis karena dia terus meningkat, makanya terjadi area asetilkolin yang berkurang, akhirnya perginya ke demensia. Itu yang menjadi patofisiologi Parkinsonism demensia. Saya harapkan itu video ini bisa menggambarkan kondisi Parkinson disease yang bertahap itu ya. Kemudian ini udah dijelaskan oleh Dr. Berai, saya nggak perlu ulang lagi. Nah di sini lokasi-lokasi obat yang akan menjadi target-target kita untuk melaksana Parkinson. Kalau yang peripheral blood ini kerjanya levodopa dan COMT inhibitor. Kalau mau ngomong levodopa itu nanti temannya tuh ada namanya ADC. Mudah diingat ADC itu nggak cerita ya. Ya amino acid dekarboksilase inhibitor. Kita menjadi temannya itu untuk supaya bisa diserap ke otak. Tanpa ada si ADC ini, obat itu tidak akan terserap ke otak, sehingga itu menyebabkan kegagalan terlaksana Parkinson. Yang lain itu mungkin
dopamin agonis yang sudah dijelaskan oleh Dr. Aliu. Kemudian ada namanya untuk enzim reseptor tremsipenidil untuk mengurangi tremornya. Kemudian amantadin bekerja di NMDA reseptor. Nah ini histori dari tata laksana Parkinson. Di tahun 1953 ini Parkinson disease mungkin sudah tegak untuk diagnosisnya bersifat degeneratif. Cuma terapinya sendiri itu belum ada yang memuaskan, sehingga pada tahun 1957 Dr. Alfred Carlson inilah yang memakai dia bukan langsung dopamin, dia memakai reserpin untuk melihat adakah perbaikan pada motor simptom yang dialami Parkinson disease, pasien Parkinson disease. Hanya saja itu tidak memuaskan. Ternyata ditemukan bukan dopamin, ternyata levodopa sebagai prekursor yang bisa mengurangi gerak motorik Parkinson disease. Itu ditemukan oleh Horowitz. Masih pakai dopamin karena nggak puas lagi levodopa dikembangkan. Yang melengkapinya adalah Coxias. Pada 1970 ini jadi booming gara-gara motorik complication-nya itu terperbaiki dengan pemberian levodopa yang nantinya temukan ditemani dengan si AADC. Ini mekanisme pemberian levodopa dan ini bisa jadi HID kepada pasien-pasien atau caregiver-nya mengenai pemberian levodopa benserrazine. Saat diminum untuk levodopa benserrazine ini itu ada banyak rintangan yang akan dihadapi obat untuk diserap, karena hambatannya pada saat ketemu di intestin dia harus bersaing dengan amino acid sendiri untuk bisa diserap ke darah atau jaringan-jaringan. Jadi ini baru masuknya sananya sama amino acid yang di protein, sehingga untuk KIE nya sendiri kita harus bilang, Bu, nggak boleh ketemu sama protein kalau makan, atau memang justru sebelum makan. Kalau pasti nggak bisa nih protein harus makan juga sebelum makan. Kalau secara guideline-nya itu 30 menit sebelum makan, tapi kalau secara tata laksana kita ya yang di Perdos ini bulan bergerak itu sampai 120 menit menunda makannya supaya bisa benar-benar diserap ke peripheral ke sampai otak. Jadi itu KIE untuk caregiver dan pasien. Kemudian sampai di jaringan peripheral lain ini bisa hati, sampai di hati. Levodopa ini dengan AADC tadi bisa juga dipecah di situ, jadi nggak berfungsi sebagai terapi lagi kalau sudah dipecah di perifer, karena dia belum sampai ke otak udah dipecahnya. Jadi vitamin B6 juga bisa mencegah supaya tidak terjadi pemecahan di perifer. Kemudian untuk yang sudah jadi dopamin itu bukan jadi terapi lagi pada pasien Parkinsonnya. Jadi levodopa yang tersisa sampai di hati akan bertemu C1T, dan pada C1T ini akan menjadi 3 ORD, ometer dopamin, dan nantinya akhirnya sampai ke blood brain barrier itu masih bersekali lagi sama amino acid, dan 3 ORD nya membuka pintu ke otak sehingga sampailah dia ke sinaps untuk membentuk levodopa menjadi dopamin. Jadi sedikit yang diserap ke otak. Jadi makanya kebanyakan frekuensi jadi meningkat karena nggak ada perbedaan motorik. Jadi saya harap ini yang akan dokter bawa untuk menerangkan kepada pasien dan caregiver. Jadi itu yang menyebabkan keberhasilan pelaksanaan kita. Dia sampai di reseptor dopamin terisi dan akhirnya perbaikan dari cognition dan rigidity. Hanya 2 yang bisa diperbaiki, cognition dan rigidity, tremor tidak. Maka kita butuh dexcanidil untuk mengurangi tremor sendiri. Kombinasi dibutuhkan untuk tata laksana Parkinson. Ini bagaimana memulai dan mengoptimalisasikan levodopa benserrazine. Pada awal diagnosis Parkinson ditegakkan, rekomendasinya memang memulai monoterapi. Terserah itu mau milihnya ini dari guideline Perdos ini, levodopa derajat A, pramipexole derajat A itu bisa dipakai untuk monoterapinya. Tapi keberlangsungan untuk menjaga supaya tidak terjadi efek samping atau motor fluctuation yang lebih berat pada tahun-tahun berikutnya, diharapkan ada kombinasi antara mereka ini. Itu yang mengurangi komplikasi motor tersebut. Penelitian mengenai levodopa dan benserrazine
Dilevomin ini maksudnya dengan minum obat antiparkinsonnya gerak itu tidak terperbaiki dalam waktu 40 menit. Itu namanya dilepon. Walaupun minum obat sebenarnya kita 5 menit atau 10 menit sudah ada perbaikan gerak, itu tidak ada terjadi. Pemberian metode konsentrasi memperbaiki dilepon itu sendiri. Biasanya pada problem ya, pada pemberian pagi hari. Maaf, dokter ini waktu yang begini. Oke. Kemudian untuk jurnal kedua, levodopa-benzoate itu sendiri dibandingkan dengan levodopa sedikit lebih superior karena mengenai dosis itu outputnya lebih tinggi daripada levodopa. Kemudian stabilisasi ini yang menjadi fokus penelitian saat ini di tahun 2025 menyatakan bahwa stabilnya benzoate pada dosis grano yang dipisah itu lebih baik dibandingkan digabung. Ini lepasan adalah contoh dari sampel dari levodopa-benzoate yang menyatakan bahwa outputnya itu dan penyerapannya itu dalam 5 menit bisa terserap langsung sampai ke darah dan efeknya ke otak pun lebih cepat. Kemudian untuk dibandingkan dengan tipe yang lain pun sama dan sertifikatnya halal. Untuk tips pada pasien caregiver, dokter bisa mengkaji tentang timing pemberian obat. Jadi seperti tadi sudah disebutkan, puasa 60 menit sebelum makan. Kemudian tahu bentuk jenis obat yang konsumsi. Kalau dispersible seperti apa atau tablet regulernya seperti apa. Kemudian monitoring sertifikat seperti hipotensi mual muntah itu dievaluasi karena bisa kita turunkan dosis tapi di frekuensinya lebih kita tingkatkan. Akhirnya untuk kesimpulan levodopa tetap menjadi cornerstone atau batu pijakan untuk terapi antiparkinsonia dan bukti-bukti penelitian menyatakan bahwa pemberian dengan kombinasi itu lebih memuaskan untuk fitur terapinya. Kemudian untuk perkembangan formulasi levodopa lebih baik banyak dikerjakan karena akan memberi efek lebih memuaskan untuk terapi jangka panjang. Terima kasih.